Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Semakin kesini tompel semakin merana ya. Setelah sok-sok Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin, Ahmad Hozinuddin. Jadi ketika Hozinuddin bicara mengenai menolak mediasi, jadi kalau Anda bicara digoreng, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Dia tukang gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk lembaga manapun. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Dimdi Asidiki yang bicara tentang mediasi. Korban berikutnya pengacara tompel. Antek iblis. Dasar goblok teroris. Babang tadi 100 tahun, gak ada masalah saya. Mau mati di penjara 100 tahun gak ada masalah. Tapi dengan keyakinan. Dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya, benar nggak? Andi Aswan ngomong apapun nggak ada konsekuensi, saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi, Faisal ngomong nggak ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya, kan begitu? Makanya saya bilang enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang klien kami siap ditahan, jangan sekali-sekali. Mengenai soal mediasi dan lain sebagainya, kubu Dr. Tifa nggak tahu menau karena yang dirapatkan oleh kubu Asa juga kita nggak tahu. Tapi yang jelas pada press conference di Polda Metro Jaya yang kemudian disampaikan Hozinuddin dan saya mendengar juga di situ terkait dengan gelar perkara khusus. Cuma namanya orang yang kalau ngomongnya lancar betul kan, ya kita di satu sisi kan untuk kelebihan, di satu sisi kadang-kadang nggak ada remnya, maka dibahas juga macam-macam gitu ya. Disebutlah nama Faisal Assegaf, nama tim percepatan reformasi Polri. Refli Harun nggak disebut, tapi disebut juga orang yang ngaku-ngaku sebagai jubir katanya. Saya sendiri sebenarnya menyesalkan, dalam tanda kutip menyesalkan. Kenapa? Karena saya mengatakan kita harus membedakan antara lawyer dan aktivis ya, atau academician. Kalau Anda sebagai lawyer, maka yang harus Anda lakukan adalah how to save the client. Bagaimana menyelamatkan klien Anda. Ya. Lalu tugas lawyer itu adalah kalau tidak bisa membebaskan klien Anda, minimal mengurangi hukumannya atau jangan menambah beban pikirannya. Pertanyaannya adalah ketika dikatakan bahwa itu mengatasnamakan Roy CS, kita nggak tahu CS-nya itu siapa. CS-nya itu apakah termasuk Dr. Tifa juga atau tidak, karena orang tahu bahwa yang namanya RRT itu adalah Roy, Rismon, dan Tifa. Kalau Tifa sudah pasti tidak, makanya kan tidak ada kan Dr. Tifa di sini. Nah belakangan sikap itu juga tidak disetujui oleh Rismon. Terbuktikan Rismon akhirnya keluar. Apakah Rismon kemudian pro mediasi? Saya juga tidak tahu karena belum ada pembicaraan di antara mereka tim lawyer dari Abraham sama CS untuk menyampaikan gelar perkara khusus, dan kemudian Hozinuddin menambahkannya dengan tolak mediasi dengan macam-macam dan lain sebagainya yang saya kira saya sendiri nggak tahu rapatnya itu di mana. Kemudian tentu Dr. Tifa juga pasti juga tidak tahu. Rismon juga saya nggak ngerti apakah persetujuan dia atau tidak. Roy Suryo pun saya juga tidak tahu apakah persetujuan atau tidak. Karena yang saya tahu ketiga orang ini tidak pernah menolak mediasi, tidak pernah menolak negosiasi. Karena mediasi dan negosiasi itu adalah kan bagian dari kerja lawyer sesungguhnya. Kalau aktivis, ya Anda bisa mengatakan ganyang Jokowi, gantung Jokowi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kerja lawyer itu berbeda. Makanya saya bilang, Anda harus bedakan antara seorang aktivis dan seorang lawyer. Kalau seorang lawyer, kerjanya beda dengan seorang aktivis.
Bang Kozin, tapi sepanjang perjalanan kasus, lalu kemudian Anda dan klien Anda justru meminta SP3, meski tanpa restoratif justice. Oh, saya tegaskan itu bukan saya ya. Nanti bisa ditanya Bung Refli Harun. Bahkan kami ingin ini sampai ke pengadilan, kami meyakini bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat dan sahih untuk membuktikan Tapi bahwa dokumen itu permintaan bermasalah. SP3 itu maksudnya gimana Bang Kozin? Nah, permintaan SP3 silakan nanti ditanya oleh media kepada Refli Harun, karena kami memegang Roy Suryo, Kurniati Royani, Rizal Fadila, dan Rustam Fendi, dan di dalam pembahasan sama sekali kami tidak meminta adanya SP3. Bahkan kita berharap sidang ini bisa dilanjutkan agar apa? Masalah tentang ijazah ini tidak menjadi PR sejarah atau apalagi utang sejarah. Waduh. Ini adalah drama cakar-cakaran paling panas abad ini teman-teman ya, yaitu antara seorang pengacara dengan rekor 100% kalah, yaitu si Tompel ya, melawan pengacara tukang bacot yang ngaku ahli tata negara tapi faktanya hanya ahli tata busana. Siapa lagi kalau bukan si Reptil Karung ya. Waduh, inilah jejak digital perang dingin antara si Tompel dan Reptil Karung, berawal dari mediasi hingga sekarang. Lihat tuh si Dewa Panci ngoceh lagi, mungkin dia makin stres karena bingung ngadepi perbedaan dua pengacaranya. Ya iyalah ya, dua pengacara sama-sama koplak dengan rekor berbeda. Yang satu 100% kalah ya, yang satu lagi ahli tata busana. Aduh, lanjutkanlah cakar-cakarannya ya. Lanjut. Kalau misalnya si Udin berkeberatan, harusnya kan yang dia marahin Roy Suryo. Anda mau berperang dengan seseorang, lalu Anda menggunakan orang lain, leher orang lain. Kira ditahan saja saya, karena saya ingin melawan Jokowi, biar kelihatan zalimnya Jokowi. Ya tanyakan sama mereka. Perang saudara baru bergulir. Refli Harun tak terima namanya dibawa-bawa Kosinudin saat podcast. Kini dia kembali serang balik Kosinudin. Kalau memang dimarahin nggak terima, silahkan marah-marah ke Roy Suryo. Ini jelas di sini bahwa Refli Harun ingin membela diri dan ingin menunjukkan bahwa dia itu punya power. Jelas sekali Refli Harun ini sangat tidak terima dengan apa yang dikatakan Kosinudin. Demikian juga Kosinudin, dia nggak terima dipecat karena apa? Dia bilang katanya itu berjuang sama-sama, berjuang demi rakyat. Begitu udah mau masuk pengadilan, dia didepak dengan gampangnya. Atau mungkin ini sudah ada dana yang mengalir dari Bohir. Mungkin loh ini ya, pembagian tidak rata. Amplopnya Kosinudin itu paling tipis, padahal dia itu paling banyak bicara. Itu juga kita nggak tahu. Nanti kita lihat mereka itu siapa yang menang. Kita tunggu sambil ngopi di warung kopi. Salam waras. Jangan cabut laporannya. Itu kata Bang Kosi. Laporkan saja. Kita tunggu, buktikan di pengadilan. Ini kan jejak digital yang tidak bisa hilang. Artinya gini, Anda sendiri yang menyampaikan kepada publik, ayo kita bertaruh. Kita sudah siapkan 1 juta pertanyaan dan lain-lain. Artinya begini Mbak Kumala, jangan karena adanya penangkapan yang merupakan kewenangan dari kepolisian ya, kemudian ini dijadikan orkestrasi uzon lagi ya. Jangan cabut laporannya. Mendengar perkataan itu, Kosinudin jadi malu sendiri. Sama sekali nggak bisa menjawab. Karena apa? Sidang Jokowi sendiri baru dimulai. Kosinudin sudah dipecat dari keanggotaannya Roy Suryo. Kelihatan mimik mukanya Roy Suryo itu mau menangis. Yang mereka gadang-gadang mau bertemu dengan Pak Jokowi di persidangan nanti, angin ribut sudah melanda kubunya Roy Suryo.
Kosinudin berantem dengan Refli Harun, alhasil Kosinudin diberhentikan dengan tidak terhormat. Lihat ini mimik mukanya Kosinudin mau menangis, sedih pilu, sepilu-pilunya, meratapi nasibnya, udah nggak bisa manggung lagi dia. Saran dari netizen, mendingan bela Pak Jokowi aja, biarpun nggak ada bayarannya tapi hatimu tentram, nggak kayak gini seperti anak tiri. Salam waras. Ya, seperti itulah. Ya, kasihan kali, makin merana. Itu utangnya udah bejibun tuh. Ya, selama dia membela si Dewa Panji, dia berharap ini nanti ketika sidang melawan Pak Jokowi nih, pasti banyak lagi buhir-buhir yang menggelontorkan dananya, anggarannya ya. Dan dia berharap sebagian ya mungkin 30% atau 25% lah. Atau minimal 20% itu mengalir ke kantongnya. Makanya dia udah gak masalah. Dia kesana kemari itu ngutang dulu. Nggak taunya dia malah dipecat sama si reptil karung. Makanya dia itu mukanya macam apa namanya? macam apa namanya? Ya pokoknya begitulah ya mukanya ya, karena emang walaupun nggak dalam kondisi sedih ya juga memang kayak gitu mukanya ya toh. Yang jelas dia sedang mikir gimana cara balikin utang gitu loh ya. Aduh. Lanjut. Ada sebuah statement, ini tidak untuk Mas Roy, tapi untuk rakyat Indonesia. Kalau saya jadi Mas Roy, saya nggak mau sih pakai lawyer itu. Kenapa? Karena dia minta mandatnya dari rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah, Anda mau berperang dengan seseorang, lalu Anda menggunakan orang lain, leher orang lain. Kira-kira ya saya katakan, kalau misalnya dua klien ini ditahan, kira-kira apakah mereka rela? Misalnya tanggal 13 November, mereka berhasil tidak ditahan. Tanggal 22 Juni, mereka juga tidak ditahan. Saya tanyakan ke Mas Roy sama Dr. Tifa, suka nggak mereka tidak ditahan? Apa mereka akan marah-marah? Apakah mereka akan mengatakan, ditahan saja saya, karena saya ingin melawan Jokowi, biar kelihatan zalimnya Jokowi? Ya tanyakan sama mereka. Tugas saya adalah bagaimana membuat klien ini itu tidak menderita, membuat klien ini kemudian bisa memenangkan kasusnya, membuat klien ini kemudian merasa satisfied dengan kita. Nah, kalau misalnya ada sebuah statement, ini tidak untuk Mas Roy, tapi untuk rakyat Indonesia. Kalau saya jadi Mas Roy, saya nggak mau sih pakai lawyer itu. Kenapa? Karena dia minta mandatnya dari rakyat Indonesia. Terlalu berlebihan. Mas Roy, tanyakan Mas Roy, pasti dia minta lawyer yang berjuang untuk dia. Tanyakan ke Dr. Tifa, pasti minta yang berjuang untuk Dr. Tifa, bukan berjuang untuk rakyat Indonesia. Karena ini adalah sidang pengadilan, bukan aktivisme. Nah, itu yang bisa saya jawab. Kalau saya salah, ya kan, tanyakan kepada dua orang itu. Kalau misalnya, oh enggak, Mas Roy bilang begini, oh enggak, saya demi rakyat Indonesia, enggak apa-apa saya dihukum, tidak apa-apa saya ditahan, tidak apa-apa saya dihinakan dan lain sebagainya. Nah, berarti dia nggak cocok. Kelihatannya dia harus memecat saya sebagai lawyer kalau sikap dia begitu. Tapi kalau sikap dia bahwa saya ingin memenangkan kasus ini, ya kan? Saya ingin dikatakan tidak memfitnah, saya ingin bebas dari tudingan mencemarkan nama baik, termasuk juga memalsukan dan mengedit dokumen dengan ancaman 12 tahun penjara, saya ingin bebas dari itu, maka disitulah saya bekerja. Mas Hozinuddin juga mengatakan secara terbuka menuduh Anda sejak awal tidak sungguh-sungguh membawa perkara ijazah Jokowi di persidangan. Ia menilai Anda justru cenderung menghendaki mediasi seperti yang tadi saya katakan, SP3 atau jalan damai. Apakah ini benar? Nah, ini menurut saya tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Saya itu kan tidak satu kelompok, tidak satu tim sama Udin kan. Kan saya kan punya tim sendiri. Jadi tim saya itu namanya awalnya Bala RRT, di mana saya menjadi salah satu koordinator di sana. Setelah Rismon belok,
lalu Jagir boyong teman-temannya. Jagir itu Jamada Girsang. Ya, Jamada Girsang. Maka tim itu jadi Troya. Siapa yang membentuk Bala RT? Siapa yang bentuk Troya? Ya prinsipal. Yaitu Roy Rizwan Tifa untuk Bala RRT, Troya yang bentuknya Mas Roy dan Dr. Tifa. Kita ini orang yang di-hire oleh mereka, walaupun pro bono. Ya kan? Nah, setelah kita ada di Bala RRT dan di Troya, kan kita punya independensi masing-masing. Ngapain ada orang lain ngurusin kita? Setiap langkah kita, strategi kita, ya, itu seizin, sepengetahuan dari prinsipal. Nah, kalau misalnya si Udin berkeberatan, harusnya kan yang dia marahin Roy Suryo, yang merupakan klien dia. Kalau dia berani, kan begitu. Anda nggak sopan. Kita sudah memasang strategi, kenapa Anda kemudian ada di tim lain strateginya berbeda. Tetapi, menurut saya, bahwa sejak awal tidak ingin persidangan itu begini. Saya ingat omongan Dr. Taufik hari ini. Taufik Solo? Ya. Apa tugas seorang lawyer, seorang pengacara, seorang advokat? Satu, membebaskan kliennya, kalau mungkin. Yang kedua adalah meringankan kliennya, kalau tidak mungkin membebaskan. Itu aja tugas seorang klien. Lah sekarang pertanyaannya adalah, membebaskan klien itu dari mana? Dari from the beginning. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan lain sebagainya. Harus dijelaskan bahwa setiap stage itu klien dibela sebaik mungkin. Salah satunya adalah mematahkan semua proses ini sehingga mereka kehilangan legitimasi untuk melimpahkannya ke pengadilan misalnya. Pertanyaannya adalah, kalau kita melakukan langkah itu, kira-kira setuju nggak kliennya? Kalau kliennya nggak setuju, dia sudah protes. Nah pertanyaannya adalah, Anda mau berperang dengan seseorang, lalu Anda menggunakan orang lain, leher orang lain. Kira-kira ya saya katakan, kalau misalnya dua klien ini ditahan, kira-kira apakah mereka rela? Misalnya tanggal 13 November, mereka berhasil tidak ditahan. Tanggal 22 Juni, mereka juga tidak ditahan. Saya tanyakan ke Mas Roy sama Dr. Tifa, suka nggak mereka tidak ditahan? Apa mereka akan marah-marah? Apakah mereka akan mengatakan, ditahan saja saya, karena saya ingin melawan Jokowi, biar kelihatan zalimnya Jokowi? Ya tanyakan sama mereka. Tugas saya adalah bagaimana membuat klien ini itu tidak menderita, membuat klien ini kemudian bisa memenangkan kasusnya, membuat klien ini kemudian merasa satisfied dengan kita. Nah, kalau misalnya ada sebuah statement, ini tidak untuk Mas Roy, tapi untuk rakyat Indonesia. Kalau saya jadi Mas Roy, saya nggak mau sih pakai lawyer itu. Kenapa? Karena dia minta mandatnya dari rakyat Indonesia. Terlalu berlebihan. Mas Roy tanyakan Mas Roy, pasti dia minta lawyer yang berjuang untuk dia. Tanyakan ke Dr. Tifa, pasti minta yang berjuang untuk Dr. Tifa, bukan berjuang untuk rakyat Indonesia. Karena ini adalah sidang pengadilan, bukan aktivisme. Nah, itu yang bisa saya jawab. Ya, inilah ya. Saya tidak sukanya channel-channel macam kayak gini. Ini suka mengadu domba ya. Padahal ini satu kubu. Kemarin yang diundang adalah si Tompel. Si Tompel menjelek-jelekan si Reptil Karung, ya kan? Kemudian setelah itu dia menghadirkan si Reptil Karung, menjelek-jelekan si Tompel, tetapi tidak dihadirkan secara bersamaan. Ingat loh, menyerang seseorang yang tidak hadir itu adalah perbuatan pengecut. Karena apa? Karena orang yang sedang kita jelek-jelekan tidak bisa memberikan perlawanan, tidak bisa membela diri. Itu perbuatan pengecut gitu loh. Dan channel ini mengakomodasi kepengecutan itu. Ya jelas aja lah, ya kan? Ini channelnya si pemuja kencing ontak, ya toh? Lanjut.
Kita bisa membangun teori pengangguran menyebabkan perkelahian. Roy Suryo kita lihat, dia kan merasa ikut membesarkan Jokowi dalam kasus SMK ya. 2014 Jokowi presiden, dia tidak diajak menjadi pejabatnya Jokowi. Ya benih-benih kekecewaan ya, kok gua nggak diajak? Ya Jokowi kan memilih orang itu lihat-lihat. Roy kan berkasus penggelapan panci. Ya bagaimana diajak jadi pejabat di zaman Jokowi? Roy tunggu terus kok nggak juga masuk komisioner kek. Maka muncullah kasus Stupa. Roy dalam kasus Stupa dianggap menghina satu agama. Lalu masuk hotel Prodeo, 9 bulan, kecewa Roy, makin dendam, maka terus-terusan menghina, menghujat Jokowi, Gibran juga, Fufufa dan sebagainya. Masuklah ke kasus ijazah Jokowi sampai sekarang. Jadi pengangguran Roy demikian lama itu menyebabkan perkelahian. Roy juga didukung oleh para pensiunan. Kagak ada kerjaan para pensiunan itu kan, nganggur. Dan tim Sorak juga kita lihat tuh di TV, tim Sorak itu, tim Hore, sepertinya itu para pengangguran juga. Dan netizen culas yang mendukung Roy Suryo juga, ya kalau nggak pengangguran ya orang-orang gagal, ya nggak punya ijazah lah, sehingga nggak tahu seperti apa ijazah itu, bahwa ijazah itu, bikin ijazah itu gampang untuk orang pinter kayak Jokowi. Kayak netizennya ini adalah pengangguran atau orang gagal, terus mereka percaya ijazah Jokowi itu palsu. Ya, jadi menurut saya teori yang dikembangkan oleh netizen barusan ini bisa ditarik lebih luas ya. Bukan hanya si Dewa Panci yang pengangguran, si Dokter Mangkrak yang pengangguran, si almarhum Krismon yang pengangguran yang akhirnya itu saling serang. Enggak. Yang pengangguran juga si Reptil Karung. Itu nganggur tuh. Dia gayanya pengacara, ya toh, pengacara nggak jelas juga. Apa namanya itu surat izin beracaranya juga pada saat membela si Abah pada 2024 lalu, ya, sengketa Pilpres, KTA-nya, izin beracaranya udah kedaluarsa karena nggak pernah dipakai, jadi dia nggak usah memperpanjang pakai duit, sementara dia nggak pernah tuh membela klien di persidangan, orang dia koplaknya kagak ketulungan, ya toh. Kemudian juga si Tompel itu juga pengangguran tuh. Dia memang mungkin KTA-nya masih hidup, masih bisa beracara, tapi dia tidak pernah menang dalam beracara. Kliennya semua berakhir di balik jeruji besi. Iya toh? Iya, nganggur. Ujung-ujungnya apa? Sekarang pengacaranya si Dewa Panci ini, yaitu si Tompel dengan si Reptil Karung, sama-sama cakar-cakaran. Karena apa? Karena sama-sama nganggur, ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani ya. Bicara soal hubungan antara Ahmad Khosinuddin ya dengan Refli Harun atau Bang Refli ya. Keduanya ini memiliki sejarah yang panjang pertemanan dengan kami. Kalau Mas Ahmad Khosinuddin itu lebih lama ya. Itu di saat-saat pembubaran HTI. Waktu itu Mas Khosinuddin belum populer seperti sekarang ya. Dan saya bersama dengan pengacara yang lain termasuk saat itu Yusril ya, yang belum jadi menteri, diminta menjadi kuasa hukum menolak pembubaran HTI ya. Jadi terus kalau Refli Harun kapan? Refli Harun itu saya mengenalnya karena didekatkan oleh sahabat saya Mbak Neno Warisman ya dalam perkara KM 50. Jadi kira-kira 6 tahun saya berteman dengan Refli Harun, 6 atau 7 tahun ya. Kalau dihitung perjalanan waktu ya lebih lama dengan Mas Ahmad Khosinuddin. Dan karena Mas Ahmad itu aktivis HTI ya, jadi saya lebih sering ketemu, saya diundang. Saya sering, bahkan saya sampai di medsos dijuluki pengacara HTI dan sebagainya. Ya saya tidak masalah, sepanjang itu Islam ya saya akan belain gitu ya. Nah, terus Bang Refli menjadi akrab karena KM 50, Mbak Neno Warisman itu sering sama saya. Ya, saya waktu itu bertamu dan dengan mobilnya Mbak Neno kita diantar ke Refli Harun berteman ya. Jadi keduanya orang-orang yang penting di dalam perjuangan menegakkan keadilan. Cuma pada saat itu memang Bang Refli belum aktif sebagai pengacara Roy Suryo dan Dr. Tifa. Beliau lebih dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan saya bicara banyak hal tentang pidana ya di ruang studionya apa itu beliau RH Channel itu ya. Terus nah itulah perkenalannya. Kalau pada hari ini banyak itu baik yang WhatsApp ketemu langsung
lebih-lebih di media sosial sering bertanya bagaimana Pak Taufik memandang AK dan Rafli Harun itu ya. Sangat simpel sebenarnya. Seperti judul saya, menjernihkan air keruh, saya juga ingin menjernihkan keduanya. Dua-duanya itu sebenarnya bermanfaat ya. Mas Ahmad itu cocoknya di non litigasi, jadi tidak di ruang sidang, tidak di ini. Karena menurut hemat saya, gaya bicara, gaya beracaranya Mas Ahmad ya memang cocoknya di ruang seperti itu begitu. Bukan di ruang pengadilan ya. Tanpa saya mengartikulasikan dia tidak bagus ya, oh dia jadi pengacara bagus. Saya 2 kali diundang sebagai ahli. Satu pada saat mendampingi Gus Nur ya, beliau mendampingi Gus Nur, saya 3 kali ya di pengadilan Surabaya, kemudian pengadilan negeri Palu, dan terakhir pengadilan negeri Surakarta, Mas Ahmad sebagai advokat begitu. Nah, cuma memang disayangkan ya banyak pertanyaan disalamatkan kepada saya, bagaimana Pak Taufik menanggapi? Ya keduanya sahabat saya, tapi ketika berurusan dengan persoalan ini menurut saya, ya hal-hal yang harus dipahami begini, sesungguhnya tidak perlu konflik di dalam itu dibuka keluar. Karena kami ya berarti diri saya, itu pernah berseteru dengan teman-teman pengacara Jakarta yang tergabung dalam TPM, tim pengacara Muslim. Pada saat membelani bom Bali ya. Kami pengacara Jawa, karena kami mayoritas dari Jawa ya, saya, kemudian mantan ketua KY, mantan ketua KPK, itu Mas Busro Mukodas, kemudian ada yang satu Suyanto sudah meninggal, kemudian Muhammad Sa'af, dan salah satu sekarang dari tim kami itu menjadi pengacara artis ya, itu menjadi pengacara artis itu. Kami pernah berseteru dan surat kuasa kami pernah dicabut itu, tapi akhirnya diberikan kuasa lagi begitu. Dan itu tidak oh ya di Jakarta itu ada rekan Mahendra Data ya, kita tetap bahkan saya sampai pada taraf yang sudah mengerikan begitu ya pada saat itu, karena klien kami itu Laskar Jihad yang memang satunya Laskar yang pernah berjaya membela kebenaran Islam dan menegakkan panji-panji Rasulullah itu ya, yaitu yang saya amat cermati. Jadi tidak ada ormas Islam lain, laskar lain yang semilitan, seberani dan sepintar Laskar Jihad dan mandiri, meskipun dia tidak bayar, tapi kami diberikan tiket hotel yang layak begitu ya. Entah dari mana mereka mencari duitnya itu, tapi fakta-fakta menunjukkan kepada kita memang mereka begitu. Oke. Kembali kepada tema utama, menjernihkan air keruh. Sesungguhnya kalau saya menceritakan tentang tim pengacara Muslim terjadi pemecatan, akhirnya ditunjuk kembali dan sebagainya, ya karena memang ketika kita menangani perkara-perkara pro bono, menjadi advokat pro bono, menangani perkara pledoi, banyak memang suara pihak ketiga itu ya. Di tubuhnya Mas Roy pun ada yang itu hati-hati dengan ini ya. Saya tidak pada itu, karena tugas pengacara itu cuma 2. Satu, meringankan beban seorang klien, yang kedua kalau bisa membebaskan ya. Jadi meringankan lah, tugasnya itu meringankan. Membebaskan itu kan urusan polisi, urusan sistem hukum kita ya, polisi, jaksa, hakim ya. Tapi tugas utamanya adalah membuat ringan ya, meringankan beban kita lah. Kalau kita pengacara justru menambah beban ya, pada akhirnya seperti ini. Sekarang bilang gitu, kenapa nggak kemarin-kemarin? Inilah jeleknya mereka, ya kan? Ketika mereka bergabung menjadi satu, ketika mereka itu masih satu gerbong, mereka saling puji, saling melindungi, bahu-membahu, ya toh. Tapi begitu mereka sudah pisah kongsi, mereka saling serang, saling caci, saling maki. Ini ngatain apa? Katanya ya si Tompel itu bagusnya itu bukan beracara di persidangan, tetapi bacot di sana, di sini, gitu. Lah kenapa nggak kemarin-kemarin ngomong? Aduh, tapi nggak masalah lah ya. Teruslah cakar-cakaran. Biar menjadi hiburan buat kami semua ya. Hiburan gratis. Lanjut. Kemarin kita sama-sama menyaksikan kehebohan dari Kubu Roy Suryo, di mana terjadinya pecah kongsi. Sebelumnya kan Abang sudah pernah mengatakan bahwasannya ya sudah pecah kongsi gitu ya Bang ya, yeah, kubu mereka ini, dan akhirnya konstitusi nih
baru dipecat Bang, dari tim hukumnya Roy Suryo nih Bang. Abang melihat ini memang sudah memprediksi dan ini bakal berpecah-pecah atau seperti apa nih Bang? Ya, jadi begini, setiap pembelaan atau kongsi yang melakukan pembelaan terhadap suatu hal yang belum tentu kebenarannya, pada umumnya akhirnya saling ribut begitu, karena yang mereka bela ini hal-hal yang kebenarannya belum pasti gitu, sehingga kemudian timbul kegaduhan, timbul kemudian pemikiran-pemikiran yang berbeda antar masing-masing itu, sehingga menyebabkan slip kesepakatan gitu, akhirnya pecah kongsi gitu. Jadi itu yang terjadi. Ini kita bicara tentang proses hukum yang dilakukan oleh timnya Roy Suryo ya. Satu tim pengacara maunya ke sana, satu lainnya maunya jalanannya ke tempat yang lain kan, sehingga timbul persimpangan gitu. Jadi akhirnya timbullah kesesatan gitu. Kayak kita mau mendaki gunung, kita belum tahu pola pendakian seperti apa, kemudian jalannya harus dilewati bagaimana, walaupun tadinya satu tim, itu bisa tim yang satu akhirnya memilih ke naik gunung lewat jalur A, tim yang satu lagi ke jalur B, karena masing-masing nggak tahu nih jalur yang pasti yang mana. Itu tadi analoginya. Jadi memang potensi pecah kongsi iya, dan akhirnya pecah kongsi. Nah sekarang kalau kongsinya ini pecah, yang kemudian berhenti berkongsi itu kemana? Apakah dia tersesat kemudian dia pulang lagi turun gunung, kemudian pulang ke rumah, atau bagaimana? Atau kemudian dia cari kawan, begitu. Nah yang terjadi terakhir dengan Kosinudin, begitu. Beliau marah-marah karena akhirnya merasa dikhianati atau jalannya kemudian dibelokkan oleh pihaknya Refli Harun kan. Jadi itu yang terjadi. Tapi baiknya seorang Kosinudin, dia memang ketika sudah dipecat, jadi sudah berhenti. Nggak usah lagi dia ikut-ikut lagi, daripada mempermalukan martabatnya kan. Dengan dia sudah berhenti, sudah saya nggak ikut-ikut lagi. Atau paling pahit, dia kemudian ikut Rismon, begitu. Udah sekalian aja gua dikhianatin, gua khianatin lagi begitu kan. Akhirnya ikut Rismon dia gitu kan. Nah, tampaknya sudah ada hubungan-hubungan khusus antara Rismon dengan Kosinudin. Komunikasi, namanya sama-sama kecewa kan. Rismon kecewa, Kosinudin kecewa, akhirnya mereka saling curhat begitu. Selalu saling curhat, dan sekali Kosinudin juga kan dia curhat. Sekarang ini dia masih curhat di media kan, di podcast kan. Tapi di belakang layar dia curhat tuh. Bahkan kadang-kadang curhatnya sama lawan. Bisa jadi sama grupnya Jokowi kan, kubu Jokowi dia curhat juga tuh. Akhirnya saling timbul kesepahaman baru. Dia dengan Rismon juga saling curhat. Bahkan dengan Egy Sujana pun dia akan curhat juga begitu. Gua tadinya udah bela-bela mati-matian karena begini, Kosinudin tuh biar bagaimana satu kubu juga dulunya dengan Egy Sujana. Jadi ketika dikhianati Refli Harun, akhirnya arahnya dia ke sana. Bisa dia curhat kemudian membuat kongsi baru, koalisi baru, atau dia berhenti dari pendakian naik gunung yang nggak tahu gunungnya seperti apa, dia turun gunung, dia udah tinggal aja pulang ke rumah aja, selesai kan begitu. Itu kalau Kosinudin ya. Tapi kalau yang jelas pecah kongsi selalu terjadi kalau kita sedang mendaki gunung, kita nggak tahu arah naik gunungnya di mana, jalurnya kita nggak dapat, akhirnya timbul perpecahan-perpecahan. Ada yang mau belok ke kiri, ada yang mau belok ke kanan, ada yang naik terus ke depan tanpa tahu arah dan tujuannya. Jadi itu kalau kita membela atau melakukan hal di mana yang kita bela atau hal yang kita lakukan itu belum tentu tahu kebenarannya. Oke, Bang, di sini kan ada menyangkut nama Refli Harun, di mana kabarnya ini sejak munculnya ada bergabungnya Refli Harun, ini mulai terjadi perpecahan di tubuh mereka. Abang sendiri melihatnya apakah memang benar seperti itu atau bagaimana? Ya sebenarnya perpecahan itu terjadi tanpa Refli Harun pun sudah terjadi perpecahan. Jadi Refli Harun cuma untuk menambah limbah-limbah perpecahan. Jadi Refli Harun itu kemudian menambah domain perpecahan itu sendiri, karena Refli Harun kan orangnya memang maunya mendominasi gitu, sehingga yang tadinya si Kosinudin mendominasi menjadi kalah dominasi kan, akhirnya dia kecewa, akhirnya dia nggak sepakat lagi begitu. Tapi kalau kita bicara perpecahan, sebelum ada Refli Harun kan sudah ada tuh Egy Sujana yang duluan kan, sama DHL kan, yang kemudian menyingkirkan diri dari mereka kan begitu. Jadi bukan faktor Refli Harunnya, tapi faktor apa yang mereka bela itu yang belum tahu kebenaran seperti apa, sehingga timbul perpecahan-perpecahan. Bang, ini kan melihat mereka kan berjuang katanya
demi rakyat Indonesia, Ya. tapi makin kesini ada yang menarasikan bahwasannya ini untuk kepentingan dari Roy Suryo sendiri, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Melihat ini bagaimana, Bang? Ya kalau kata Kosinudin kan buat rakyat, cuman rakyat yang mana, ya rakyat yang dia tahu lah kan begitu kan. Karena nggak semua rakyat mendukung mereka kan, 60-70% rakyat kan tidak sepaham dengan mereka, yang sepaham paling 10% aja kan. Tapi boleh dia bilang begitu karena ada rakyatnya ada, yaitu yang 10% atau 20% dari populasi kan yang mendukung mereka. Nah, ini bisa tampak dari gambaran-gambaran netizen yang berkomentar itu kan dalam setiap persoalan mereka itu kan, ada yang pro ada yang kontra kan, berarti ada yang mendukung mereka. Nah, yang dimaksud Kosinudin adalah rakyat yang seperti itu yang mendukung dia begitu. Kalau lihat dari progresnya analog itu, narasi dia sih sebenarnya lebih tidak maunya proses si Roy Suryo untuk praktik bangun, lebih fokus ke pidana. Itu gimana melihat? Itu cuman persoalan strategi aja. Prapit bagus, langsung ke pokok perkara juga nggak masalah. Nah, ini cuma persoalan strategi. Kosinudin ingin langsung ke pokok perkara aja supaya lebih cepat. Sementara Refli Harun ingin supaya ini ada proses ini. Tujuannya mungkin pembelajaran juga kepada masyarakat bahwasanya ada hak-hak yang berupa prabit tadi kan, itu tadi yang memang sedang dikerjakan oleh Refli Harun. Jadi bukan dua-duanya nggak ada yang salah. Si Kosinudin nggak salah dia langsung ke substansi. Refli Harun juga nggak salah dia ke prabit dulu. Siapa tahu menang kan begitu kan. Ketika menang agak mendelegitimasi substansi kan begitu kan, harapannya begitu. Tapi ya dua-duanya sih nggak ada yang salah ya. Cuman masalah strategi yang berbeda yang kemudian terjadi perpecahan begitu. Bicara pecah kongsi Bang, yang narasi yang sekarang kan orang banyak fokus ke persidangan Bang. Dengan adanya pecah kongsi ini, fokus dalam perkara ini akan mungkinkah dalam konteks yang akan dimenangkan dan akan ada bukti-bukti fakta yang balikan dari satu sama lain Bang? Ya, kalau orang pecah, biasanya kartu masing-masing akan dikeluarkan. Kartu bertahan masing-masing atau kartu menyerang masing-masing akan dikeluarkan. Namanya sudah pecah kongsi kan. Nih, gua tahu kartu lu ini nih, gua tahu kartu lu ini kan gitu. Jadi Kosinudin akan mengeluarkan kartunya. Dia sudah keluarkan lewat podcast kan. Dulu si Refli Harun tuh begini. Kan dia sudah ceritakan itu kan. Rismon juga makin punya amunisi kan. Gua tahu lu cerita lu padeh gitu kan. Lu selingkuh sama ini selingkuh sama ini selingkuh ini. Kan gitu kan. Itu kata si Rismon. Itu kan. Mereka kan saling tahu kartunya, tapi kartu ini belum tentu benar juga begitu. Jadi kartu-kartu yang mereka pegang yang belum tentu kartu ini benar juga gitu. Tapi mereka sampaikan sebagai bentuk-bentuk ekspresi ofensif mereka kepada pihak yang kemudian mereka merasa pengkhianat begitu. Bicara pengkhianatan, tapi proses dari Dr. Tipa kan sudah masuk di pengadilan. Iya, substansi. Kemarin kan juga kuasa hukum dari Dr. Tipa juga argumentasinya sangat kental. Ya. Untuk hakim sendiri meminta berkas itu lengkap baru bisa ada perlawanan. Abang lihat dari sisi seorang lawyer advokatnya. Begini, kalau masih eksepsi, kadang berkas itu belum semuanya dikasih juga begitu. Bahkan ada bukti-bukti yang masih disimpan kan, karena bukti itu akan diberikan pada saat pembuktian. Kalau sampai berkas lengkap dengan bukti-buktinya diminta, berarti nanti mereka bisa membuat perlawanan yang masif karena buktinya sudah mereka punya. Sementara dalam persidangan itu, apalagi persidangan pidana, itu kan ada eksepsi. Eksepsi itu masih masalah formal dari surat dakwaan, perlawanan terhadap surat dakwaan kan, tapi belum kepada substansinya juga, masih kepada formalnya. Sampai kepada nanti ketika masuk ke substansi, baru bukti-bukti itu dibeberkan oleh jaksa. Jadi jaksa kemudian seringkali menyimpan bukti-bukti yang otentik untuk sampai kepada taraf pembuktian di persidangan. Ketika diajukan bukti-bukti di pas jadwalnya pembuktian, itulah jaksa baru keluarkan. Demikian juga para pembela, pengacara akan mengeluarkan bukti-bukti otentiknya ketika fase atau pada masa pembuktian. Bukti otentik dari barang bukti apa aja sih, baru pada masa itulah dikeluarkan bukti-buktinya. Jadi sebelum masa itu ada, ya jaksa nggak punya kewajiban untuk mengeluarkan semua berkas, semua materi, semua berkas, semua bukti, nggak punya kewajiban. Jadi jaksa hanya membuatkan surat dakwaan, disampaikan ini surat dakwaannya, itulah yang dipakai duluan. Walaupun Begitu. dari kuasa hukumnya harus sama dengan
apa yang dikerjakan atau yang dikirim ke hakim harus juga sama juga. Anda juga, karena itu kan di situ ada banyak bukti-bukti kan di dalamnya kan. Jadi ketika masuk substansi baru itu dikasihkan. Biasanya begitu. Jadi ketika masih eksepsi berarti kan masih formalnya kan. Tapi ketika masuk ke substansi setelah eksepsi putus, baru dokumen lengkapnya beserta risalah buktinya itu bisa dikasihkan kepada para pihak. Bang, kemarin kan kuasa hukum dari Dr. Tiba atau ini tidak akan lanjut perlawanan kalau itu berkas tidak dilawan. Tapi hakim punya wewenang nggak sih Bang dalam proses? Ya kalau mereka nggak lanjut kan, pengacara nggak lanjut ya biarkan aja kalau pengacara nggak mau ikut sidang lagi kan. Tapi tetap yang namanya terdakwa wajib hadir. Kalau nggak hadir dia mulai ditangkap kan untuk dihadirkan kan. Jadi kewajiban hadir seseorang tersangka atau terdakwa dalam persidangan tuh wajib, bukan wajib karena dia datang wajib, tapi hukum mewajibkan dia hadir. Dia nggak hadir pun harus didatangkan begitu untuk si terdakwa kan. Tapi kalau pengacara boleh dia tiba-tiba hilang nggak mau datang sidang lagi nggak apa-apa. Dengan catatan nanti kasihan si terdakwanya nggak ada pembelanya kan. Tapi dalam proses catatan apa yang bilang untuk perkara kasus Dr. Tiba yang akan lanjut, ada catatan poin-poin tertentu nggak dari hakim karena argumentasinya sangat kental Bang dalam ruang sidang itu untuk memerintah hakim begini-begini. Ada nggak sih poin-poin plus dari seorang kuasa hukum Dr. Tiba sendiri nanti? Ya, namanya pengacara kan dia berupaya terbaik buat kepentingan kliennya kan. Jadi dia berjuang. Nah, salah satu atau beberapa perjuangannya itu tadi meminta semua dakwaan lengkap dengan bukti-buktinya. Kalau enggak kami enggak hadir kan, itu kan ancaman-ancaman. Jadi nah, apakah itu nanti diatur dalam KUHP? Ya tentu saja ada aturan-aturannya kan. Tapi pada umumnya ada yang formal, ada yang substansi. Formal selesai baru substansi dibahas kan begitu. Itu yang kemudian menjadi acuan dari persidangan. Makanya ketika masuk persidangan kewenangan sudah berada mutlak dari majelis hakim atau ketua majelis hakim yang kemudian punya wewenang mengatur jalannya sidang, termasuk apa yang boleh, apa yang belum boleh, apa yang sudah bisa, apa yang belum bisa. Terdakwa itu punya wewenang nggak sih Bang? Karena saat sudah selesai dari persidangan meminta nanti Pak Jokowi untuk benar-benar hadir tanpa diizin. Nah itu bukan kewenangan terdakwa, bukan haknya terdakwa meminta itu adalah majelis hakim yang meminta. Tapi kepatutan kasus-kasus seperti ini korban harus ada. Begitu. Korban ini adalah, kan ini kan kasus penyemaran nama baik, ini korbannya harus hadir ini, gitu, yaitu Pak Jokowi sendiri harus hadir tanpa ada permintaan dari si terdakwa. Terdakwa nggak berwenang meminta itu. Yang wajib itu adalah permintaan dari majelis hakim harus hadir. Tapi memang kasus penyemaran nama baik si korban harus hadir. Kalau nggak hadir nanti kayak kasusnya Nikita Mirzani yang lepas dari jerat hukum waktu di Banten kan, karena korban nggak pernah hadir, nah dilepas gitu. Walaupun nanti ada model kayak Ahmad Yani gitu Bang, modelnya online. Nah kalau itu kan masalah hadir secara langsung dan hadir tidak langsung. Tapi baiknya hadir secara langsung. Kita ambil contoh lah Pak Hotman Paris waktu kasus dengan Rasman kan dia hadir secara langsung kan, karena dia adalah korban kan, jadi dia hadir tuh. Yang sampai akhirnya mau berantem sama Rasman tuh ceritanya kan begitu kan, nah, itu dia. Dan Jokowi harus hadir. Walaupun nanti dua gelombang antara Dr. Tiba sama Roy Suryo. Iya, harus hadir tetap Pak Jokowi. Kan perkaranya beda-beda. Satu pelakunya Dr. Tiba, satu pelakunya Roy Suryo. Ya, Bang, menegaskan sedikit, Bang, berarti tidak ada satu perlakuan yang istimewa karena ini mantan presiden. Nah, ada kan Pak Jokowi sekarang orang biasa tuh, bukan pejabat kan. Jadi dia pejabat pun kalau dipanggil persidangan juga harus hadir kan. Jokowi juga sama tuh. Begitu, orang biasa harus hadir juga gitu. Karena jika ini terjadi artinya kan satu-satunya di Indonesia ataupun mungkin di dunia mantan presiden. Banyak mantan presiden yang hadir, bahkan mantan presiden di penjara juga banyak begitu. Jadi bukan satu-satunya, banyak sekali presiden yang kemudian ditangkap. Ada juga presiden yang kemudian ditangkap sama negara lain juga ada juga kan gitu. Jadi ini biasa aja. Jadi presiden tuh nggak pernah dimuliakan semulia-mulianya gitu. Tetap aja sama kayak manusia biasa. Soekarno itu ketika dia diberhentikan dari jabatannya, akhirnya dia ditahan di karantina kan, nggak bisa kemana-mana kan sampai selesai umurnya, begitu. Sama semuanya begitu. Perkara ini sampai masuk pengadilan, ya kan kemarin kan pihak dari Dr. Tiba juga dalam proses membuat buku Jokowi whatever gitu. Ditanya mahal dana poin legal standingnya dia apa, namun dia merasa dia cuma hanya peneliti, Roy Suryo cuma sama telematika, tapi poin yang menyatakan 99 itu Rismon, tapi Rismon entah kemana kan. Akhirnya saling
apa sih maksudnya menghindar dari proses hukum yang berat ini? Nah, melihat itu gimana? Menghindar dari proses hukum yang berat. Itu yang namanya berdalih-dalih ya. Sebenarnya ada unsur-unsur pidana yang sudah dibuktikan secara diam-diam oleh jaksa dan penyidik. Itu yang mereka pakai kan, pihak jaksa memakai itu sebagai pendakwaannya kan. Nah, kalau yang disampaikan oleh Dr. Tifa, dia akan mencoba melempar persoalan kepada pihak lain kan, padahal memang ada bukti-bukti yang menyatakan dia pelakunya begitu. Jadi yang sedang disidangkan itu Dr. Tifa sebagai pelakunya dalam konteks apa, dalam kejadian apa, dalam waktu yang mana dia adalah pelakunya begitu. Jadi nggak kemudian dia berdasarkan dengan cerita pihak ketiga lainnya kan. Jadi yang sedang pokok persoalannya itu Dr. Tifa dengan kelakuannya gitu. Jadi apa yang dia sampaikan, oh ini kan katanya Rismon, ini kan katanya ini kan, yaitu urusan dia lah kan gitu kan dengan mereka kan. Tapi urusan dia dengan hukum, dengan Jokowi adalah apa yang dia lakukan gitu. Itu kan alasan motifnya kan, latar belakang kan. Sementara yang dilakukan oleh Dr. Tifa dalam persidangan itu kan urusan dia dengan Jokowi. Kapan dia melakukan, bagaimana dia melakukan, bagaimana dia menceritakan, bagaimana dia menghina, itu sudah ada tuh di pokok perkara itu. Lebih lengkapnya nanti ketika proses pokok perkara berlangsung setelah formal eksepsi ini berjalan selesai, masuk pokok perkara, isinya ada semua di situ. Bang, dalam pokok perkara ini abang sih melihat dari sorotan abang ini sebenarnya permasalahan ijazah apa fitnah yang katanya juga kuasa hukumnya Jokowi ini, karena ya kan, tentang kekuburan-kuburan juga. Yang di fitnah itu kan mengenai ijazah. Jadi ijazah punya pembuktian sendiri, persoalan fitnah juga harus dibuktikan sendiri begitu. Jadi persoalan ijazah yang membuktikan adalah Jokowi aslinya, nah baru timbullah fitnah ini jaksa yang membuktikan adanya fitnah tadi begitu. Jadi abang melihat ijazah dulu, menyatakan ijazah. Iya, ijazah dulu terbukti asli dengan kesaksiannya, dengan bukti-buktinya, baru jaksa membuktikan terjadinya fitnah dari si Dr. Tifa ataupun Rosuryo. Bang, terkait soal Dr. Tifa tidak mau RJ dan akan melawan, itu momen yang tepat ya sih Bang? Karena ini kan momen juga yang baik untuk bilang RJ. Jadi apa? RJ kayaknya sudah nggak ada RJ gitu. RJ kan? Sudah nggak ada RJ. Kan Jokowi udah dari awal udah nggak mau RJ sama mereka berdua dan yang lainnya. Tapi hakim kan kemarin, hakim punya kewajiban untuk membuat RJ karena diatur oleh KUHAP begitu. Tapi si Jokowi nggak mau RJ, udah selesai gitu aja. Oke, thank you. Iya, komentar panjang dari seorang pengacara, ya pengacara beneran nih, ya Dulipa Yumara kalau nggak salah namanya ya. Yang barusan sudah ngomong 17 menit lebih ya, hampir 18 menit terkait cakar-cakaran yang saat ini sedang dipertontonkan oleh si Tompel bersama si Reptil Karung ya. Ya. Memang si Reptil Karung itu maunya mendominasi karena dia berharap, dia itu menganggap dirinya ini adalah orang penting. Orang yang berada sedikit di balik layar gitulah ya. Satu tingkat di bawahnya AS. Nah, sementara si Tompel ini adalah ujung tombak bersama si Dewa Panci. Nah, begitu si Tompel ini pakai jurusnya sendiri, akhirnya ya si Reptil Karung ngerasa, loh ini bisa-bisa nggak menghargai gua nih dan lain sebagainya. Dan ya tadi sudah kita saksikan bareng-bareng lah apa yang disampaikan oleh Dulipa terkait pertikaian antar kedua belah pihak pada kubu yang sama. Saya sih berharap ini berlanjut ya agar bisa menjadi bisa menjadi tontonan gratis lah bagi para termul se-Indonesia Raya. Oke, kurang lebih seperti itu pendapat saya ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.